Pada suatu hari, di sudut kota Sakura. Bentar-bentar, kok lagunya serem banget sih? Ganti-ganti. Janganlah. Apalah. Dah lah, ayo kita mulai aja. 1, 2, 3, action. Kena kau, mampus. Jago banget sih gue. Kak, tolong kak. Kak, tolong kami. Raja di tempat kami sangat sewenang-wenang kak. Dia nangkepin warga buat dijadikan tumbal. Kamu siapa? Raja apa sih yang kamu maksud? Raja Jin kak. Dan dia sangat kejam. Kalau dia dibiarkan, kami bisa habis diburu kak. Bentar-bentar, emang tempatnya di mana sih? Tempat kami ada di dalam hutan. Apalah, malah ngilang. Ngasih info kok setengah-setengah. Gak jelas banget sumpah. Jangan ikut campur. Astaga. Apa sih? Iseng banget sih jadi setan. Udah tahu orang lagi tidur juga. Ganggu aja. Tumben ibu pagi-pagi kesini. Ada apa, Bu? Iya, Tia. Ibu datang untuk meminta bantuan kalian berdua. Di dalam sebuah hutan, ada suatu tempat di mana seorang Raja Jin sedang mengintimidasi warganya. Dia menangkap mereka secara acak untuk dijadikan tumbal, demi memperkuat kekuatannya sendiri. Dan ibu menugaskan kalian berdua untuk mengatasi hal ini. Bentar-bentar, hutan? Bu, semalam ada setan yang masuk ke mimpiku loh. Dan dia ngomong kayak yang ibu bilang gitu. Benar, Nak. Setan yang sudah putus asa itu berusaha menembus batas alam mimpimu untuk meminta pertolongan langsung padamu. Wah, pantesan. Berarti beneran ada Raja Tiran ya? Ya ampun. Terus tempatnya di mana sih? Di Alas Purwo. Hah? Alas Purwo itu di mana ya? Alas Purwo itu ada di... Halo Mbah, permisi ya, kita numpang lewat. Gila ya Tia, kayak tempat gaib yang pernah kita datangi. Hawa di sini tuh kerasa banget madesunya. Madesu? Iya, masa depan suram, gelap banget auranya.
Gak ada cerah-cerahnya banget sumpah. Oh iya sih, bener juga katamu. Suasananya emang agak suram ya. Ya udah, mending sekarang kita jalan lagi yuk Git. Keburu makin malam, nanti malah makin susah lagi nyari tempatnya. Tia, kamu denger nggak sih? Di tengah hutan begini ada suara orang jualan dong. Kira-kira ada yang jual seblak nggak ya? Itu pasar gaib Git. Kita ke sana yuk. Tapi ingat, kita cuma lihat-lihat aja ya. Bang, ini kuenya berapaan nih? Boleh kurang dong ya harganya? Kan aku pembeli pertama hari ini. Dikasih diskon kan? Ya. Git, kamu ini kebiasaan deh isengnya. Jangan ganggu ah. Ingat, bukan ini tujuan awal kita datang ke sini. Yo elah, bentar doang kali Tia. Santai-santai dulu gitu loh habis jalan jauh. Kan lumayan cuci mata. Ya udah, terserah kamu. Boleh kok beli makanan itu, tapi kamu habisin ya. Ih, oga ah. Masa aku makan daun campur belatung gitu? Gak mau. Kalau keracunan gimana? Nah itu tahu. Kalau begitu kita pergi aja dari sini sekarang. Jangan aneh-aneh lagi ya. Iya deh, iya. Hei, kenapa kalian di sini? Keluar rumah kok nggak izin kakak? Apapun yang terjadi di dalam sana, jangan sekali-sekali menoleh ke belakang. Jangan nengok ke belakang Git. Ingat, apapun yang terjadi, kita jangan noleh. Itu pasti setan yang mau nipu kita. Oke. Apapun yang terjadi, pokoknya kita nggak boleh lihat ke belakang. Apalah, mau kakak Erik kok gitu amat sih? Gak mirip sama sekali. Mulut kak Erik gak selebar itu woi. Iya ih, jelek banget ya ampun. Lain kali kalau mau nakutin orang dandan yang bener dong. Kalau bentukannya gitu mah serem kagak. Cringe iya. Dah lah, ayo Git, kita pergi aja. Ayo deh Tia, ngabisin durasi aja ngurusin dia Ya udah, ayo mulai. Halo guys, welcome back to Ingrid dan Tia channel. Kali ini aku lagi di Alas Purwo nih, lagi nyari setan. Kalian tahu Alas Purwo? Hah? Gak tahu? Apalah.
Berhentilah melangkah, anak-anak manusia, karena hutan ini bukan tempat yang tepat untuk kalian jadikan arena bermain. Apa tujuan kalian berani masuk sejauh ini? Dari aura yang kalian bawa, sudah sangat jelas kalian berdua bukanlah warga asli hutan ini. Harusnya kami yang nanya. Siapa? Dengar ya bang, kami berdua kesini tuh karena ada urusan penting sama rajanya abang. Jadi gak usah dijelasin panjang lebar deh. Abang kan penjaga sakti, pasti udah tahu dong kita ini siapa. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi deh. Jangan halangi kami, atau kami bakal... Karena kami bakal menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Kami berdua gak mau bikin ribut kok. Niat kami datang ke sini cuma untuk menyimbangkan keadaan. Jadi, bisa kasih tahu nggak di mana tempatnya? Baiklah, aku nggak akan menghalangi kalian. Namun aku juga tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Raja yang kalian cari ada di dalam gua sana, melewati jalan ini. Tapi ingat baik-baik peringatan ini. Sosok yang kalian akan hadapi di dalam sana sangatlah kejam. Dia sama sekali nggak akan mau mendengar apapun atau siapapun yang menentang kehendaknya. Dan jika kalian tetap bersikeras pergi ke sana, maka resiko terburuknya harus siap kalian terima. Bahkan jika kalian tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia kalian. Ya elah, santai aja kali bang. Aman itu mah, kami udah tahu semua resikonya kok. Tapi terima kasih banyak atas peringatannya ya. Baiklah, semoga berhasil, wahai anak manusia. Ayo Git, kita cabut. Kayaknya ini deh guanya. Jadi gimana? Kita masuk sekarang? Bentar Git, coba deh kamu rasain. Aura gua itu aneh banget kan? Kayak, aduh, gimana ya jelasinnya? Kayak Madesu nggak sih? Masa depan suram. Pasti gara-gara gua ini sering dipakai buat meditasi atau dipakai buat pesugihan. Apalah, aura negatifnya jadi ngumpul di sini semua deh. Berani-beraninya, manusia rendahan membawa energi suci ke dalam wilayah kekuasaanku. Siapa kalian? Maaf jika kedatangan kami mengganggu, tapi kenapa makhluk sekuat Tuan bisa ada di sini? Dan kenapa Tuan tega melakukan semua penindasan ini kepada rakyat Tuan sendiri loh? Gitu amat deh bahasanya. Kayak drama Cina aja kulihat. Penderitaan kaum lemah adalah takdir mereka. Mereka diciptakan hanya untuk menjadi bahan bakar bagi keagunganku. Dengar ya Pak D. Tahu nggak sih perbuatanmu ini merugikan banyak pihak? Asal Pak D tahu ya, gara-gara kelakuanmu yang semena-mena, mereka sampai kabur dan minta tolong lewat mimpiku tahu. Padahal aku lagi enak-enaknya tidur loh. Git, hati-hati. Auranya kerasa makin gelap dan berat. Jangan terlalu diejek ah. Bodoh amat ah. Pak D ini ukurannya doang yang gede. Kelakuannya mah minus banget. Hahaha, waktu tidurmu. Alasan macam apa itu? Aku sama sekali tidak peduli dengan omong kosong bocah ingusan seperti kalian. Dengar baik-baik, tujuanku di sini hanya satu, yaitu menjadi penguasa gaib yang terkuat dan abadi. Dan untuk mencapai keabadian itu, pengorbanan setan-setan lemah itu sangat diperlukan. Kekuatan yang didapat dari hasil menindas makhluk lain tidak akan pernah abadi. Hentikan semua ini sekarang juga, sebelum alam sendiri yang bergerak untuk menghancurkanmu. Asal kalian tahu,
alam ini tunduk di bawah kakiku. Kalian pikir nasihat kalian bisa menghentikanku? Kini, karena kalian sudah sangat lancang mencampuri urusanku, kalian berdua akan ikut kuhabisi. Nyawa kalian akan kujadikan tumbal untuk menyempurnakan kekuatanku. Tenang aja guys, kita bakal selesaiin bos terakhir ini dengan cepat kok. Ya karena ngeditnya ribet sih, kasihan autornya. Mati kalian. Akhiri semua ini, rasakan bola sisi aura peri. Buset, rasain ganda tuh. Karena kelakuanmu kejam dan ngeselin banget, sekarang aku yang akan mengutukmu menjadi batu. Terkutuklah kamu, Malin Kundang. Jadi begitulah ceritanya. Tamat. Gimana? Cepat dan anti ribet kan? Nggak perlu scene berantem kepanjangan. Sat. Langsung beres deh. Iya, syukurlah semuanya berjalan lancar. Dan Alas Purwo sekarang udah di bawah pengawasan dari Ibu Peri. Jadi, para warga gaib di sana udah nggak perlu lagi hidup di bawah ketakutan. Bener banget. Intinya pesan moral buat episode hari ini adalah kalau kalian punya kekuatan atau kelebihan, dipakainya buat hal yang baik ya dek ya. Jangan tamak dan rakus kekuasaan kayak hantu Pak D tadi. Mentang-mentang badannya gede, beraninya nindasin rakyat kecil. Apalah, ujung-ujungnya apa? Sekali tebas sama kita langsung kelar kan urusannya? Sebenarnya itu bukan karena kekuatan kita aja sih, Git, tapi karena niat kita baik. Makanya alam semesta juga ikut ngebantu usaha kita deh. Tapi tunggu dulu deh. Aku baru kepikiran sesuatu. Alas Purwo yang barusan kita datang itu Alas Purwo yang ada di Indonesia bukan sih? Ya bukan lah Tia, beda dong. Ini tuh Alas Purwo versi kota Sakura. Maklum, namanya juga dunia fiksi. Buat bahan konten autor doang lah ya. Loh, Kak Erik dari mana? Kak, kakak kenapa? Kok muka kakak pucat gitu? Kakak habis lihat apa sih? Enggak ada apa-apa kok.